Soalnya gini, ego kita juga besar ya. Maksudnya dengan dalam untuk mempertahankan warna masing-masing kan pasti ada ego sendiri gitu kan. Nah, kalau aku begitu musiknya udah jadi, langsung cuman kebayang, oh gue akan deliverynya kayak gini, kayak nyanyinya harus yang soft, banyak feelingnya. Terus kuncinya adalah kalau dari kita masing-masing nih, baik dari 10 to 5 ya dan maupun T5 juga adalah gimana cara lagu ini bener-bener harus kita own it gitu, as if ini lagu kita sendiri, bukan lagu cover orang loh gitu. Halo, welcome back to Chamber Talks with Raffi Andika. Dan seperti biasa, kalau kalian sudah melihat Raffi Andika di studio yang ciamik ini, artinya gue sudah kedatangan teman-teman yang keren-keren. Dan hari ini, saya sebenarnya ketika tahu grup satu ini mau kesini agak starstruck sedikit. Karena gara-gara grup ini, saya belajar kunci gantung di gitar. Dan sangat excited dan sangat seru banget karena hari ini bisa ngobrol sama teman-teman dari 10 to 5. Halo kakak-kakak semua, mas-mas. Halo. Gimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelumnya tadi seperti aku katakan, 10 to 5 itu salah satu inspirasi aku untuk belajar kunci gantung dulu waktu SMP. Itu waktu SMP. Gara-gara lagu I Will Fly sama You. Dulu belajar itu buat nembak cewek. Itu pasti juga. Kuncian ya. Kakak dan mas-mas hari ini lagi di Bandung nih. Iya. Hari ini lagi di Bandung dalam rangka apa kalau kita boleh tahu? Kita lagi jalan promo radio tour untuk mempromosikan lagu single terbaru berjudul Kau. Ya, jadi ini project unik yang kita lakukan setelah 2 tahun kita nggak ngeluarin karya. Terakhir kan dari lagu Sirna, itu 2022. Dari situ ya sempat disibukkan oleh off air, lalu sekarang akhirnya ya waktu yang tepat juga sih buat mengeluarkan single, dan kebetulan ini ada project menarik yang ditawarkan oleh rekan-rekan T5 gitu untuk berkolaborasi tukeran lagu, jadilah ini. Asik. Lagi perjalanan ini. Ini tuh berarti tukeran ya, kakak. 10 to 5 membawakan single T5, T5 membawakan single 10 to 5 gitu. Itu inisiasinya gimana tuh awalnya bisa terjadi kolaborasi ini? Nah, coba awalnya. Gimana? Awalnya tuh gara-gara si Ken. Kalau yang belum tahu, Ken itu orang media kita. Ken Basarino nama lengkapnya, nama platformnya saya lupa tuh. Mas Ken Basarino ternyata ya. Jadi dia waktu T5 lagi manggung Jakarta, si Ken ketemuan lah sama anak-anak T5. Terus ngobrol-ngobrol, tadinya pengen bikin konten. Tadinya mau bikin konten. Hanya untuk konten tadinya. Nah, terus setelah dipikir kayaknya kok sayang ya cuma buat konten gitu, kata mereka. Kita nggak ada tuh mereka. Kata si Ken. Emang dia inisiatifnya emang tinggi ya. Terus akhirnya ya udah kita akhirnya kita seriusin aja gitu. Kita bikin single aja gitu, direkam, diproduksi lah istilahnya gitu. Masuk digital segala macem. Udah. Terus akhirnya udahlah. Terus kita buat grup WhatsApp ya. Grup WhatsApp. Bareng sama T5. Iya, rame tuh akhirnya. Wah, rame. Lucu banget. Kebayang. Lucu banget begitu masuk. Halo, salam kenal. Jahelah. Berawal jaim ya. Ternyata kan mereka anak-anaknya bocor banget ya. Betul. Jadi kayak gak bisa nih kayaknya serius-serius gitu. Bersambut seru lah. Terus gak lama udah kita ngomongin segala macem, konsep, AIU. Akhirnya udah oke, yuk kita buat. Udah. Terus gak lama setelah itu kayak mungkin 2 minggu apa hampir sebulan gitu, T5 tuh ngecep banget, tiba-tiba udah ngirim sampel. Hanya berapa second lah dari contoh yang mereka kita mau bikin kayak gini ya lagu You-nya gitu. Terus mereka udah kirim, udah jadi duluan. Sementara kita kayak masih sedangkan kita masih dalam rangka memikirkan mau kita apain lagunya gitu. Kita masih bingung. Benar. Kayak karena lumayan berat juga sih buat kita untuk mengcover
lagu yang udah hits. Karena kan seperti yang kita tahu si Kau itu kan udah nempel banget begitu kan kayak iya dah itu kan udah nempel banget ya. Kita kayak si racun itu kan intronya. Kita mau iniin tuh kayak aduh kita buat apa itu kita masih mikir sedangkan mereka udah ngasih duluan kita buat kayak gini ya kayak pressure cukup pressure guys ayo guys langsung gitu kan ya udah terus nggak lama ya udah akhirnya kita mikir sekitar mungkin kita mikir 2 bulan 2 bulan 2 bulan tuh mikir mikir mau diapain di rumah kita mikir aja gitu gak apa-apa gak makan gak minum semedi ya. Akhirnya ya udah terus akhirnya kita buat ya udah deh yang kayak gini aja ya dan itu istilahnya kalau boleh jujur ya yang didengerin sekarang yang bisa didengerin sekarang itu yang aransemen Kau itu adalah aransemen termentok kita. Istilahnya termentok tuh gini, itu udah segalanya, udah semua kita kerahin. Yang kepikiran di kita nih segini nih, ini udah semuanya nih, udah all out nih, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih lagu. Istilahnya kayak gitu dari kita ya, kapasitas kita, karena itu udah all out banget kita, karena ya itu baik lagi kayak itu lagu udah nempel banget sih, tiada itu kan tiada iya kita wah mau gimana lagi ya udah jadilah seperti itu. Saya udah kita kirim ke mereka dan gayung bersambut ya baik ya. Terus ya udah akhirnya terus juga di setiap lagu kita masing-masing itu ada part kolaborasinya. Jadi di You ada suaranya Ibu Imel, di Kau ada di Kau juga ada T5. Jadi adil lah gitu. Jadi gitu. Seru lah pokoknya. Makanya di Kau itu ada pas bagian rapnya ya? Ada. Ya benar. Ada bagian rapnya. Itu teman-teman T5. Betul. Jadi ada collab secimit aja buat teaser gitu. Biar nggak menghilangkan soulnya mereka juga di kita, lalu sebaliknya pun sama gitu. Mereka pengen tetap ada suara akunya di bagian ref sedikit aja, cuman pas ujungnya aja gitu. Aku udah pas yang di bagian ujungnya. Oh ini ada suara perempuan. Kayak email berarti. Iya. Nggak mungkin kan kayak Kang Yeri tiba-tiba suara perempuan. Beliau memang suaranya tinggi ya, tapi bukan berarti gitu juga. Dan juga nggak mungkin dari kita untuk nge-rap kan. Kita ngomong aja berantakan gimana mau nge-rap. Mau nge-cover lagunya udah PR ya kan, tambah lagi nge-rap. Tapi memang dari kolaborasi ini apa berarti kan teman-teman T5 ngasih contoh You ke teman-teman 10 to 5, habis itu 10 to 5 juga ngasih contoh si Kaunya mau seperti apa. Itu berarti ada proses ini nggak kayak ini kayaknya mesti diginiin lagi nih dari masing-masing grup. Dari sisi musikalitas, pokoknya udah deal bahwa kita akan membebaskan masing-masing untuk berkreasi. Karena misalnya kita kan sama-sama tahu kita berdua udah maksudnya punya skala senioritasnya kurang lebih sama lah gitu. Soalnya gini, ego kita juga besar ya. Maksudnya dengan dalam untuk mempertahankan warna masing-masing kan pasti ada ego sendiri gitu kan. Nah, kita tahu dan sadar betul akan itu. Jadi makanya dari Kang Yerinya sendiri juga kayak udahlah kita mah kayaknya ini aja bebas aja gitu. Kita sempat Zoom meeting ngobrolin itu gitu. Iyalah bebas aja ya, karena kita tahu kalau kita punya boundaries atau punya batasan pasti akan lebih sulit gitu kan. Apalagi ini 2 hits yang mau di aransemen ulang gitu. Ya kayak tadi kan bebannya adalah orang udah terdoktrin dengan lagu yang aslinya gitu kan gitu. Si itu sama lagu You juga buat mereka kan kayak akustikan banget gitu kan. Suara cewek gimana mau dijadiin lagu cowok berempat pula gitu kan vokalisnya. Jadi ya kita aja sekarang ngebawainnya nggak bisa persis kayak yang asli. Karena yang asli kan gitarnya agak fales. Iya. Aku pikir itu memang disengaja. Gimana ya, sengaja nggak sengaja sih ya. Lagu sejarah lagu You nih ya maksudnya. Iya itu nggak sengaja sih. Jadi nggak sengaja. Kalau sengaja ya nggak gitu-gitu banget lah. Aku pikir konsep swear aku pikir konsep. Dulu tuh si Robin kayaknya karena yang main gitar kan Mas Robin yang member yang asli dulu gitu. Tapi kan emang ya istilahnya emang penyakitnya Nilon kan kayak gitu ya. Dia emang bergeser. Suka bergeser. Iya. Banget untuk fals bukan fals sih istilahnya ada sedikit miring lah gitu. Iya, itu ciri khasnya. Jadi emang
kan PR juga kalau misalnya anggaplah dia nge-take-nya one take gitu. Terus misalnya dia ulang lagi gitu kan. PR juga kan kalau misalnya nanti tiba-tiba false nih, terus diulang lagi, dicun dulu, terus diulang lagi, feel-nya kan jadi hilang. Nah, mungkin itu yang mau dicari kan, supaya feel-nya nggak hilang, jadi ya udahlah. Dan gitar kan nggak bisa di auto tune ya. Gitar kan gimana ya caranya di auto tune ya? Gitu. Jadi emang itu udah penyakitnya sih gitu sih. Oke. Itu sih pembelaan dari kita ya. Pembelaan. Baik. Tadi balik lagi ke si Kau ini, kolaborasi ini gitu. Mungkin dari Kak Imel punya concern sendiri, Mas Andri juga punya, Mas Ardi punya concern sendiri. Kalau dari drum nih, Mas Thomas tuh kepikiran untuk menambahkan drum di lagu Kau ini yang memang sebenarnya kan sangat upbeat, sangat agak afrobeat sedikit gitu kan. Nah, dijadikan agak akustik bossa-bossa dikit gitu. Itu gimana? Karena males ya? Main beat enggak ya, bukan ya? Itu karena udah mentok juga sih sebenarnya. Oh gitu, sama. Enggak, tapi kita sempat nyari-nyari referensi sebenarnya lagu-lagu yang mendekati yang pengen kita buat untuk lagu Kau ini. Terus ketemu kayaknya cocok nih, kita waktu itu dengerin lagunya Sting. Yang mana? Apa nih? Gini in the bottle. Oh, bukan. Mungkin dah itu kan. Stinky. Iya. Apa ya judulnya waktu itu ya? Yang ini kayak yang Shape of My Shape of My Heart. Oke. Yang dinyanyi nama Backstreet Boys. Alah. Sebentar. Dia pertanyaan gue, dia ngerti nggak? Tenang. Memang saya terlihatnya masih 20 tahunan, tapi referensinya kadang-kadang seperti mainan saya old school. Iya. Oh, sama kayak anak gue berarti. Dia old soul. Ya. Muda tapi dengerin lagu-lagu lama. Jadi akhirnya dapat kita dengerin Shape of My Heart ya. Shape of My Heart. Terus aku coba mainin, ya udah terjadilah. Oke. Gitu. Iya. Itu berarti berapa lama tuh workshopnya sampai misalnya nih dari Kak Imel, kebayang nih Kaunya diginiin, Mas Thomas, Mas Ardi juga kumpulnya berapa lama, berapa kali sampai udah gini aja lah gitu. Justru kita ngerjain lagu ini nggak banyak kumpul sih, jujur aja, karena kan semua ya udah sekarang udah kirim-kirimin file udah cepet ya, maksudnya lewat WhatsApp gini nih didengerin. Kalau aku begitu musiknya udah jadi, langsung cuman kebayang gue akan deliverynya kayak gini, kayak nyanyinya harus yang soft, banyak feelingnya, terus kayak nggak ada nggak terlalu, ya apalagi ini moodnya udah dibikin drastik banget berubah dari aslinya kan gitu. Jadi deliverynya juga jangan terlalu ngotot lah nyanyinya gitu. Paling itu sih yang kepikiran gitu di aku. Dan kuncinya adalah itu soalnya bagaimana kalau nyanyi selalu ngotot. Wah. Ngotot pengen cepet kelar kalau rekaman. Pengen cepet beres. Dia marah. Jadi sebenarnya kuncinya adalah kalau dari kita masing-masing nih, baik dari 10 to 5 ya dan maupun T5 juga adalah gimana cara lagu ini bener-bener harus kita own it gitu, as if ini lagu kita sendiri, bukan lagu cover orang loh gitu. Tapi ini emang Kaunya 10 to 5 gitu. Udah ada sebutannya itu lah, maksudnya Kaunya 10 to 5 gitu. Sekarang kan kita menulis lagu ini sendiri juga gitu. Gimana caranya biar terdengar seperti itu, bukan kayak emang cover lagu orang. Itu sih kuncinya sih gitu. Kita sampai menelaah arti lagunya loh, maksudnya lagunya maksud tentang apa supaya nyanyi ini juga moodnya dapet kayak gitu sih. Sampai segitunya sih. Emang kayak terlihatnya kayak freak ya. harus jauh itu, harus jauh. Iya, proses mendalami emosi sebuah lagu kan itu ya. Iya, treatmentnya kayak gitu. Iya. Bawain ini live, kemudian kan dari recording, terus mikirin konsep yang dalam bahasanya Mas Ardi tadi mentok gitu ya. Terus abis itu membawakan ini live. Pas pertama kali live gitu, ada gak bayangan atau harapan kayak orang akan merasa mungkin the song is owned by 10 to 5 atau segala macam pas pertama kali live aja? Semua sih gak ada yang nyangka ya awalnya. Maksudnya kalau ngelihat dari respon audience gitu ya, begitu kalimat pertama Kau di sini itu langsung kayak mereka langsung singelong sih, itu kayak refleks banget gitu. Meskipun bagian refrainnya kan kita mengubah kuncinya menjadi mayor kan gitu. Jadi aku sempet kayak mau ngajak nyanyi audiens ceritanya nih di awal nih gitu kan, karena mereka udah singelong dari awal gitu, tapi ternyata baru sadar karena kuncinya beda dan mereka masih terdoktrin ke lagu yang lama. Jadi yang kayak oh iya aku lupa ya, salah gitu, maksudnya mereka nyanyinya dengan nada dulu gitu loh, nada mereka T5 yang dulu gitu kan, lagu asli. Jadi kayak oh iya ya sudah, lagunya udah berubah. Tapi itu bener-bener
dari kalimat pertama audiens tahu ini lagu apa, lagunya siapa. Oke. Gitu loh. Jadi ya keren itu lagu itu. memang se-hits itu lagunya. Coba bayangin, gimana beban kita coba. Jadi ketika tahu moodnya slow ya, mereka kayak masih pembiasaan kali ya ngedengerin lagunya dijadiin slow gitu. Tapi ya so far sih responnya bagus banget dari pendengar musik. Maksudnya dari fansnya T5 sendiri gitu. Kita belum mendengar ada netizen yang ngasih opini gimana gitu. So far mereka suka. Ya basically sekarang mereka punya 2 lagu favorit aja sih. Maksudnya 2 lagu favorit kau versi asli sama kau versi kita. Gitu aja. Nice, itu nicely put banget, asik. Mungkin satu terakhir mengenai si kau ini gitu dari masing-masing teman-teman, ada nggak harapan tertentu atau kayak ini tuh bakal menjadi sebuah misalnya sebuah warna baru aja dari musik-musik T5 10 to 5 apa segala macam gitu, mungkin ada yang mau disampaikan harapan-harapannya? Thomas dulu. Kalau aku sih harapannya lagu-lagu 90s, lagu-lagu tahun 2000-an itu bisa kembali lagi menjadi hits ya. Amin. Maksudnya bisa dinikmati oleh generasi-generasi yang sekarang gitu, nggak terlupakan. Gitu aja sih kalau dari aku. Dari yang lain teman-teman? Wah, aku sih simple ya, aku cuma pengen banyak job aja. Tadi di bawah juga ngomong gitu kan. Monoham. Oh iya. Intinya di situ ya. Reality. Betul. Ya. Membuahkan hasilnya apa? Job yang banyak. Betul. Iya. Mungkin. Ya kalau aku sih pokoknya ingin menyampaikan pesannya lebih ke sesama musisi yang seumuran, yang seangkatan gitu ya. Maksudnya kayak guys, you can still do it, you can still own it. Jangan lupa generasi sekarang atau Gen Z or Alpha whatever you may call it itu juga look up sama kita. Jadi kita harus ngasih contoh yang baik juga, inspirasi juga buat mereka gitu, karena tidak dipungkiri mereka ini berangkat dari referensi mendengarkan lagu-lagu 90 2000-an juga gitu loh. Sebelum mereka berkaya. Jadi ya kita masih bisa kok gitu loh. Selama pokoknya tetap kreatif aja. Jangan berhenti. Tuh dia, termasuk saya buat nembak cewek belajar I will fly sama you gitu. Berarti I will fly nembak you putus apa gimana tuh? dulu kan maksudnya Inggris gue kan belum selancar itu gitu kan. Pas udah tahu artinya salah nih. Langsung kata-kata yang pertama kali, oh shit. Untung nggak jadi kagak ngerti juga nih. Manis aja enak gitu. Teman-teman, kau ini bisa didengerin di mana aja? Mungkin ada yang mau dengerin di mana aja coba? Wah, pokoknya selain request ini kita masih mensupport kegiatan dan aktivasi radio ya, udah pasti ya. Request lagu favorit kamu di radio kesayangan kamu manapun itu, karena semuanya udah kita sebarkan ya singlenya, dan pastinya di digital music platform juga semuanya ada. Video klip kalau penasaran belum nonton, ada di YouTube channel kita, baik T5 juga sama, jadi nonton, you guys can comment, enjoy the music, pokoknya silahkan diakses. Sama request di channel ini bisa nggak? Bisa. Atau nggak mungkin video podcastnya diputar terus gitu ya Mas. Gak mau kehilangan. Seru sekali. Itu pokoknya tentang kau, pokoknya streaming semua karya-karya 10 to 5 termasuk kau juga. Dan jangan lupa nonton MV-nya di YouTube-nya 10 to 5 di 10 to 5. Dan request, bener tadi katanya request. Betul. Di semua radio-radio kesayangan kalian biar 10 to 5 chart lagi. Karena dulu lagunya itu setiap saya denger itu selalu ada I Will Fly. Gitu sih tadi tentang kau teman-teman. Kita udah bahas yang berat-berat. Sekarang kita mau bahas yang ringan-ringan, yang enteng-enteng. Kita agak mau mundur sedikit, kita agak flashback. Melihat tadi berat kayak gimana. Tadi berarti tidak berat itu. PR itu ringan buat Anda. Keren. Luar biasa. Teman-teman, kita sambil minum dulu boleh, sambil nyantai, boleh. Ini ada cemilan juga yang mau nyemil. Aduh, eta kukurupukan. Geningan Sunda. Kan orang Bandung. Orang Bandung kayak mana teh? Iya, betul. Teteh berarti ya. Teh email. Aku tuh teteh. Enggak ada yang bercanda. Teh email. Masih aja lagi. Jadi kita dapat snack hari dari Lenis Teras. Terima kasih Oma di Lenis Teras. Ini enak loh Lenis Teras makanannya, aku udah coba. Terima kasih. Enak Alhamdulillah kalau cocok. Waktu di Cobian. Mangga. Aku tuh orang Sunda, yang Jakarta mereka ini. Oh, Ningan. Ini. Bandung. Jadi di sini kita boleh sambil nyemil gitu. Boleh banget. Bawa pedasannya. Itu pedas ini yang manis nih yang itu ada yang asin. Mangga silakan.
Silakan. Karena konsepnya tuh aku tuh kan ini anggap aja kamar gitu kan, bertamu. Nah, aku seneng kalau ke kamar tuh salah satu esensi yang selalu ada di rumah atau di kamar Raffi Andika adalah cemilan. Cemilan, betul. Jadi bertamu ke kamar bari ngobrol gitu. Sambil ngobrol, sorry. Jadi Sunda nih gue. Sambil ngobrol tuh sambil nyemil. Di bawah ada cemilan, kalau mau ambil aja atau bawa ke atas, bawa kamar gitu. Itu kayaknya kegambaran kita semua ya, guys. Berarti kalau kita ambil makan berat juga boleh. Sambil makan berat di sini. Sambil makan Terus berat. kakinya naik ke atas ya kan? Aduh, nikmat. Ya. Makanya di sini pun boleh begitu. Kadang-kadang kalau ngobrol juga aku jadinya begini gitu sama teman-teman. Santai ya. Santai banget. Wow, oke. Nah, ada satu hal yang mau aku tanyakan sebenarnya ke 10 to 5. Beneran ini mah pure curiosity. Dari lama as a long time fan juga dari aku zaman sekolah dulu. 10 to 5. Kenapa namanya 10 to 5 teh? Oke. Ngunyah heula. Mangga bari minum heula. Pada sibuk ngunyah. Nggak bisa jawab. Nggak masalah itu, makanya senatural itu santai ya. Jadi, oke. 10 to 5 itu dulu, 10 to 5 kan terbentuk di Australia, di Perth. So, back in 1998. Itu lahir itu. 1998, personil ya OG-nya 10 to 5 itu kan kuliah di sana, di Edith Cowan University. Nah, kan kalau anak-anak Indonesia yang kuliah di luar kan mencoba untuk menghemat uang saku ya dengan tidak clubbing all the time, dengan tidak ngebar all the time. Gimana ya? Udah paling hangout di rumah siapa misalnya gitu. Nah, kebetulan Robin, gitaris 10 to 5 yang terdahulu, dia memang sudah punya domisili di sana, punya residence di sana. Dan kebetulan rumahnya itu ada kayak ruangan yang dijadikan studio kecil. Dan emang dia udah suka musik dari dulu, dan teman-teman member 10 to 5 yang lain tuh suka diajakin nongkrong ke rumahnya dia gitu, kayak guys Saturday 10 to 5 yuk gitu. So it starts with a habit yang emang dilakukan setiap Sabtu, setiap weekend, nongkrong dari jam 10 sampai jam 5, jamming aja santai. Gitu, bikin lagu dan lain-lain. Jadi memang ngeband gitu lah. Jadi memang dari awal waktu aku direkrut oleh mereka di tahun 2001, mereka tuh udah punya koleksi lagu udah banyak gitu. Dan aku sempat nanya kan sama mereka gitu, kayak guys lagu kalian band juga ini apa? Maksudnya apakah memang lo bikin lagu ini untuk rekaman, memang bercita-citakah untuk direkam atau gimana gitu? Mereka enggak lah, kita mah nulis-nulis aja gitu. Jadi sebenarnya 10 to 5 tuh dari awal semuanya tuh memang songwriter. Terdiri dari songwriter aja gitu yang dan bikin lagu gitu, kayak ada ide and then they jam gitu. Semua ada ide member? Hampir semua. So I Will Fly adalah salah satu koleksi lagu mereka yang belum selesai pada saat itu. Jadi ya udah 10 to 5 itu berawal kata ya nama band itu muncul dari kebiasaan hangout dari 10 pagi jam 5 sore di studionya Robin gitu. Sebenarnya nama bandnya bukan 10 to 5 tadinya. Mereka punya nama band Uni something lah, Bumi lah, Janda Koters. Kan kemarin kita baru balik dari Perth nih. Dikasih tahu bahwa rumahnya Robin ini ada di area namanya Jandakot. Jandakot. Awalnya aku pikir bercanda ya Jandakota. Ternyata ada nama Jandakot. Itu dari bahasa Maori lah. Gitu. So jadi tadinya nama ininya Jandakoters gitu, karena hangout di Jandakot gitu. Tapi ya udahlah, pada akhirnya ternyata memang nama yang membawa hoki adalah 10 to 5. 10 to 5. Iya. Something so simple yang akhirnya dibawa menjadi sebuah nama band gitu kan. Berarti dari jam 10 sampai jam 5 gitu kan. Dan memang mereka nyebut gitu kan kayak guys gitu 10 to 5 ya, gitu. Itulah. Terus habis itu The 298, 2001. Iya, lalu 2001 vokalis mereka namanya Lea itu memutuskan untuk kayak guys kayaknya gue I quit music karena gue pengen kerja kantoran, dia pengen di corporate aja dan ya mau settle down, married dan lain-lain. Akhirnya cabut dan sisa-sisa yang ya Robin, Poltak, Arif berpikir kalau aduh band ini harus terus jalan nih gitu karena memang mereka passion mereka di musik. Tapi semuanya kerja kantoran sebenarnya gitu. Cuma passionnya di musik dan tidak pernah berpikir untuk mau jadi profesional ya awalnya. Semuanya ini simply hobby, simply passion, simply hobby. Lalu mereka nyari-nyari gitu kalau dari teman ke teman ditanya lah dia bisa nyanyi nggak gitu kan teman. Ya udah akhirnya ketemulah kebetulan Arif berteman baik dengan Nikita Dompas. Nikita bilang, oh gue ada temen tuh email katanya gitu. Tadi dia mau jadi vokalis band gue, tapi kayak nggak jadi deh. Udah lo coba sama lo aja gitu. So once upon a time gue dikenalin sama Nikita Dompas, sama Arif, kenalan. Lalu Arif jemput gue untuk pertama kalinya latihan.
ya disitulah akhirnya mereka oke, cocok nih sama email gitu, jamming nyanyi dan segala macam. Dari genre A ke genre Z itu dicoba semua ya nyanyi. Ya intinya mungkin mereka pengen ngetes juga kali ya skill nyanyi gue di somehow gitu. Akhirnya ya cocok, ya aku bisa get along sama semua membernya dan lain-lain. Terus kayak ya udah di situ udah diputuskan oke, kita lo jadi bagian dari band 10 to 5 ya gitu. Cuman tidak ada kata-kata bahwa kayak kita kan kirim demo rekaman gitu. Kayak kita nggak ada. Kita cuma pengen jamming every weekend, bikin lagu, that's it. Bahkan nggak ada keinginan manggung. Ada keinginan manggung tuh cuman kayak cuman kayak buat iseng aja gitu. Tapi nggak pernah ada niatan untuk jadi profesional. Aku juga kerja pada saat itu, masih kuliah malah. Itu 2001 itu terus kemudian lalu 3 tahun kemudian something happen kan. 3 tahun kemudian ada satu momen di mana aku iseng mengikuti sebuah lomba namanya Gulali Kustik di Radio Mustang FM. Pada saat itu program Gulali Kustik itu hits banget karena Gulali Kustik sudah menciptakan atau mengorbitkan beberapa nama gede juga seperti Gemala, Chris Patih, Sandy Canister, semua yang ikut lomba ini kan cipta lagu sendiri gitu kan, Gulali gitu, cipta lagu sendiri ciptanya gitu. Nah hostnya adalah Rico Ceper dan Molan waktu itu. Mereka juga berdua adalah host radio VJ yang ini ya gede gitu ya gitu. Mereka udah terkenal. Jadi itu program hits banget sampai saudaraku meminta aku untuk kayak ikut deh Mel gitu karena dia tahu aku punya koleksi lagu-lagu ternyata banyak banget yang dianggurin gitu, dia ngapain? Aduh gitu, tadi aku males lah. Tapi dia bersikeras dia pengen dapet hadiahnya. Jadi dia yang mau. Iya, dia memanfaatkan sepupunya ini untuk memanfaatkan secara baik ya. Memanfaatkan sepupunya ini untuk ikut Gulali Kustik demi hadiah 2 tiket ke Dufan. Hah? Hadiahnya tiket ke Dufan? Betul. Kan tiket Dufan mahal loh. Waktu itu tahun berapa berarti? Tahun 2000-an awal kan. Sangat mewah. Tiket terusannya mewah loh. Udah 250.000 loh. Setuju sih. Tapi itu cuma 2 dapatnya. Cuma dua. Jadi kayak udah gitu. Kayak abis itu aduh gue mau tiketnya nih gitu. Jadi dia mau tiket sekarang. Gue bilang gitu. Udahlah akhirnya cobalah telepon gitu kan. Mustang tuh sibuk ya. Kalau lagi tiap program itu terjadi. Itu telepon susah banget. Jadi I was so lucky. Teleponnya masuk dan diangkat. Dan akhirnya join gitu kan. Dan pada saat itu Rico Ceper gitu. Dia bilang, Mel lo nggak pakai instrumen gitu si Cadel. Lo nggak pakai instrumen kan gitu. Mbak yang di belakang juga Cadel loh. Iya benar makanya. Terus kayak aku bilang, aduh gue nggak ada instrumen karena lombanya tuh harusnya nyanyi dan pakai instrumen. Aduh nggak ada, udah vokal aja lah kapela aku bilang gitu. Terus dia bilang, oh yaudah siap lah katanya, udah terserah sikat katanya gitu. Ya udah akhirnya gue dengan random pilih lagu Jatuhlah ke I Will Fly karena gue pikir lagu itu yang paling mudah dinyanyikan. Sebenarnya lagu I Will Fly belum jadi waktu itu, hanya cuman 1 verse dan 1 ref aja, belum sekomplit yang udah didengar sekarang gitu. Akhirnya aku cuma nyanyi itu sependek itu terus si Rico bilang oke, cukup kata gitu. Oke, tunggu ya nanti kita akan umumin hasilnya siapa yang menang lalala beberapa jam lagi lah intinya gitu. Ya udah mereka siaran prime time kan. Jadi banyak yang denger gitu listenersnya. Dan ternyata nggak nyangka kita yang menang. Lalu hadiahnya selain si 2 tiket Dufan itu adalah kesempatan untuk direkam ulang lagunya secara live di studio mereka. Dan lagu tersebut akan di-airplaykan selama 7 hari. Tapi yang terjadi adalah dari 7 hari jadi 7 bulan. Karena banyak yang request. Betul. Dan ya udah jadi hits aja. Tiba-tiba masuk chart. Padahal kita belum ada album. Dulu juga radionya sempat salah menulis. Bukan salah menulis ya. Tapi mereka pikir ini I Will Fly-nya email. Akhirnya aku merevisi bahwa aku tuh ada band namanya 10 to 5. Jadi direvisi lah setelah sekian minggu. I Will Fly by 10 to 5 gitu. Jadi semua orang banyak banget listeners Mustang yang datang ke station mereka bawa kaset, bilang, Kang, Mas, Pak, boleh minta mixtape nggak? Katanya gitu. Wow. Jadi mereka pengen ngerekam langsung dari station, karena nggak ada rekamannya kan, karena kita belum recording, kita belum jadi musisi profesional pada saat itu. Sampai akhirnya mungkin 2003-an lah, ada produser yang lewat kantor, lalu dia tiba-tiba, siapa nih yang nyanyi? Karena high rotation banget waktu itu I Will Fly. Oh 10 to 5 pak gitu. Siapa ini band mana? Jakarta kayaknya mah tapi vokalisnya kayak orang Sunda gitu. Kebetulan karena produser kita orang Sunda. Pak Dede Suryana.
Oh, Pak Dede. Ko Dede kita manggilnya. Ko Dede. Iya, terus Ko Dede ya udah dari situlah Ko Dede udah kayak ayah kita lah ya. Jadi dia akhirnya memproduce dari sekian banyak label yang approach dan segala macam. Gagal itu bukan apa-apa sih, tapi karena banyak label besar yang waktu itu mengharapkan kita untuk tidak bekerja di kantoran, tapi harus fokus di music. Sementara kan kita semua belum berani untuk seperti itu ya. Gitu. Kita belum tahu apakah musik akan menjanjikan atau enggak gitu. Jadi kita nggak mau tuh ngelepas gitu. Jadi ya akhirnya Ko Dede bilang, udah masing-masing kalau ngantor ya udah, yang penting bisa bagi waktu katanya gitu kan. Rekaman malam-malam bisa ini segala macam. Kontraknya terasa tidak mencekek lah istilahnya gitu. Ya udah, akhirnya kita sama Ko Dede album pertama 2004 I Will Fly rilis. Itu berarti waktu itu sama GP ya kalau nggak salah. Waktu itu namanya masih ini Explosive Record. Explosive Records. Ya, jadi Explosive itu adalah anak perusahaan dari Blackboard. Blackboard kan dangdut. Ya, divisi dangdut. Jadi dia melahirkan nama-nama besar kayak Evita Mala, Bang Haji Roma Imran juga pernah di situ. Pokoknya banyaklah bintang-bintang dangdut besar tuh di Blackboard. Lalu dia punya divisi pop gitu. Lahirlah Explosive. Explosive ini ada Psychoji, ada Kafein, ada Dikta, ada Dangdut 5. Oke. Itu 2003 teh berarti? 2004. Udah rilis. Oh berarti kalau waktu itu banyak teman-teman yang dengerin I Will Fly kerasa sangat unplug karena memang itu live record. Betul. Karena itu live record. Jadi dan apa yang fals juga tuh ya? Nah, itu gitarnya fals juga. Itu dia. Itu dia. Jadi sebenarnya apa yang kalian dengar, mungkin ini kalau belum tahu nih sebenarnya ya akan jadi rahasia umum. Bahwa sebenarnya rekaman yang kalian dengar I Will Fly itu tidak pernah direkam di studio rekaman. Itu adalah hasil rekaman di radio. Jadi it's really the original recording pertama kali aku memenangkan si Gulali itu. Jadi nggak pernah direkam ulang, paham kan maksudnya? Iya. Ya, karena produsernya Ko Dede ngerasa si email teh cenah kok nggak dapat. Jadi dia pengen rekamannya feelingnya kayak waktu di Mustang gitu, tapi ternyata dia bilang cenah tengenah gitu, nggak enak. Tengenah nyanyinya cenah ini mah nggak kayak waktu rekaman di Mustang, dia bilang. Yang gak lah, diambil aja yang itu. Jadi dia memutuskan untuk mengambil si rekamannya itu dan dimaster ulang sama dia. Karena kan rekaman di radio kan dengan alat seadanya ya, bukan proper recording gitu ya. Recording tools gitu. Mixernya aja mixer radio gitu kan. Ya udah gitu. Jadi ya yang kalian dengar adalah yang benar-benar yang asli. Ini ngegrauk mulu ya by the way ya di belakang. Enak loh. Ini sambil ngomong dari tadi. Ngomong ya di belakang ngegrauk kenceng banget. Grauk. Itulah sebenarnya. Enak loh ini. Nah, tapi dari perjalanan ini semua gitu ya. Itu pernah nggak kayak berpikir kayak ini kan 10 to 5 tuh udah 20 years gitu kan, udah 20 tahun gitu kan. Itu tuh ada nggak fase dimana kayak kepikiran ini udah mau 10 tahun nih, ini udah mau 15 tahun nih, kita bakal gini terus nggak ya? Apa memang dari awal kita akan keep on going sampai kita nggak bisa bermusik lagi? Enggak lah, itu terjadi di tahun di tahun 2018 tuh aku sempat menanyakan gitu kan ke anak-anak gitu kayak guys kok gue ngerasa stagnan ya gitu. Maksudnya stagnan itu bukan nggak manggung loh, justru karena kita off air terus. Tapi maksudnya jenuh nggak bikin karya gitu, nggak bikin apa kayak gitu kan. Memang kita sempat 6 tahun nggak ada karya kan. Di tahun 2013 ngeluarin Jika terakhir kali, abis itu ke 2018 tuh kayak nggak ada apa-apa gitu. Manggung terus. Emang sih ya manggungnya di luar negeri lah, apalah gitu kan, eventnya gede, sombong. Tapi nggak ada lagu baru gitu. Nggak ada bunyi. By the way, Ardi sama Thomas kan udah mengikuti kita sebagai additional dari tahun 2011-2012an kan. Jadi dia juga tahu tuh apa yang terjadi di dalam gitu. Dan maksudnya aku kan ya si rebellious ini pengennya sesuatu yang selalu challenging gitu. Ketika udah nggak ada challenge, aku ngerasa mentok. Nah, aku bahas sama Mas Arif. Gitu. Arif adalah basis. Jadi yang tersisakan adalah Arif dan aku kan. Gitu. Dari yang original member gitu. Arif pada saat itu udah mulai sakit ya. Iya. Arif tuh udah sebenarnya udah sakit dan getting worse. Waktu itu dia terkena dystonia by the way Mas Arif. Jadi udah tidak main bass pada saat itu. Jadi
ketika aku mengajukan pertanyaan itu tuh hati-hati banget mikir. Aku berulang kali nanya sama Ardi juga. Tapi ngomongnya pelan-pelan. Bahas nggak ya gue gitu. Memang sakit apa? Lama-lama kesel. Malah jadi kesel. Undang lah, Mel. Ngomong apa sih? Aku bilang, aku kayak mikir, karena aku takut dia sensi. Karena dia udah sensi dengan kondisi fisiknya kan. Iya. Akhirnya kita berada di sebuah kafe dulu, ngobrolnya ya. Aku bertanya kayak, mau diapain ya 10 to 5? Kalau should we continue atau kita bubar aja? Maksudnya kalau mentok bubar, ya gue it's okay. Mungkin gue bisa fokus ke proyek solo gue atau apa gitu. Tapi kalau mau bubar ataupun mau lanjut, please dua-duanya harus grande ya gitu. Jadi bubar pun konser yuk gitu. Undang semua media apa segala macam. Kita goodbye-nya benar-benar goodbye yang meninggalkan memori gitu. Dan kalaupun mau maju, mau dilanjutkan lagi, aku pengen ada sedikit reformasi tuh gitu. Dengan ngambil member baru, bikin musik baru. Oke. Jadi kayak apa ya? Di situ ya mungkin turning point ya. Turning point. Ya masuklah mereka ini, si bocah-bocah inilah. 2018 akhirnya kayak Thomas diangkat jadi drummer. Jadi member gitu. Ardi juga jadi member. Dan waktu itu ada Vito keyboardist diangkat juga. Jadi kita tuh kembali ke formasi berlima ya. Secara image berlima dengan basis tetap Arif di profile. Tapi on stage pakai additional gitu. Jadi ya udah Arif tetap part of 10 to 5 yang pasti gitu kan. Ya. Kau bayangin gimana perasaan kita digantungin dari 2012 sampai 2018 sebagai additional. Sakit bos. Maaf. Di 10 to 5 ospek bertahun-tahun. Ospeknya bertahun-tahun. Tidak semudah itu kawan. Oke. Ya kan? Ya TML aja ospeknya disuruh nyanyi kan berapa genre tadi. Iya. Jadi ya gitulah, mereka baru diangkat tuh di tahun 2018. Foto baru ya kan, profil foto baru, ya udah mereka resmi. Ya udah sampai sekarang. Tapi ya yang bikin sakit hati adalah ketika kita produce album udah semangat 2019 pandemi. Betul. Iya kan? Betul. Ya udah. Betul. Jadi ada satu album sebetulnya nggak terdengar nih gitu, album 10 to 5 yang menurut kita semua itu album materinya bagus-bagus banget. Oke. It's a refreshment kayak gitu. Oh my, kita cinta produk sendiri. Yeah. Jadi it's a refreshment sebenarnya musik-musiknya ya sesuatu yang belum pernah kita buat juga sebelumnya. Jadi ya sayang aja sih nggak terlalu kedengeran karena ya itu pandemi. Oke. Gitu. Padahal sebenarnya pada saat itu teman-teman merasa bahwa this is good stuff gitu. Ini material yang sangat oke dilempar ke pasar gitu. Karena 10 to 5 ya comeback gitu, comeback. Setelah bertahun-tahun akhirnya comeback. Kemudian ketika muncul gagasan untuk bikin single ini gitu terus apakah kedepannya juga akan jadi mau refreshment lagi kah apa gimana setelah ini gitu? Oh tentu. Kita harus selalu refresh. Kita mandi. Aduh. Kan kesel kan? Bener sih. Masa mau pergi-pergi kucel? Enggak dong. Saya jadi paham bahwa yang di belakang ini Mas Ardi ini bapak-bapak ya dalamnya. Ini jokesnya dari tadi nyambung sama yang di belakang kamera gitu kan? Iya. Dia followers jadi bapak-bapak.id. Oh, iya sudah masuk usianya berarti Pak ya. Follow-nya bapak-bapak ID. Aduh. 95. Si korup 10 tahun. Korup 10 tahun. Iya, kita banyak program sih yang pasti yaitu dia ya maksudnya aku rasa kita tuh mencoba untuk jangan terlalu banyak wacana ya guys. Jadi maksudnya kalau bisa konsisten untuk oke, fokus kita mau ngerjain ini, oke kita fokus dulu ini nanti tapi udah planning buat yang seterusnya. Cuman maksudnya one at the time yang penting konsisten doing it gitu. Karena nggak mau kebanyakan mimpi tapi nggak ada yang terrealisasi, nggak mau juga sih. Ya kan? Gitu. Kita juga emang udah nyiapin kayak istilahnya perkembangan lah gitu untuk diri kita sendiri, untuk musik kita. Kayak kita udah konsepin nanti kan sekarang tuh Mbak Imel lagi seneng untuk nyelam ya. Nyelam? Anjay. Iya, jadi diving gitu terus jadi ikan duyung. Jadi ikan duyung. Jadi Mbak Imel. Nah nanti konsepnya kayak Raffi harus dijelasin lagi. Bingung ya. Jadi panggung itu Mbak Imel selalu nyanyi dari dalam akuarium. Oke, aku perjelas ya. Gitu. Ini kayak kebanyakan ini deh. Ini beneran akan begitu ini. Diving beneran kan pakai fins gitu. Ngopi dulu. Jadi
Aku ada hobi mermaiding memang. Mermaiding. It's a sport with aesthetic emang. Iya. Dan kebetulan aku memang mengajar juga. Nah, jadi kenapa Ardi bilang itu karena nanti jadi di 17-an Agustusan ini, di Hari Kemerdekaan Indonesia ini untuk pertama kalinya aku didaulat sama Jakarta Aquarium untuk menyanyi lagu Indonesia Raya dari dalam air. Ini for real. Dari dalam air. Iya, jadi sebetulnya ini off the record karena memang mereka ingin melaunch si device ini, alat ini yang memang super techy banget. Jadi Dive Max tapi ada mikrofon dan ada headphones di dalamnya. Jadi aku bisa bernyanyi dengan baik ya. Maksudnya bernyanyi dengan memang benar-benar bisa nyanyi di dalam air. Jakarta gitu. Aquarium. Yes. Wih. Gitu. Ini tayangnya sih pasti udah lewat 17 Agustus ya. Jadi nggak apa. Tapi ya gitulah. Nah, enggak itu kan pakai kirain ini. bakal gitu kan, tapi ternyata enggak gitu. Ternyata emang benar-benar bisa nyanyi. Jadi di dalam tanknya kan di Jakarta kan ada tank gitu kan. So aku kan berada di dalam dengan biota-biota laut itu ya kan. Nanti akan ada upacara dalam air. Kan Jakarta Aquarium selalu punya event tahunan gitu, Independence Day, pasti ada upacara dalam air. Nah, kebetulan upacara hiu. Kali hormat ya dan upacaranya jaus. Jadi ya untuk pertama kali ini mereka melakukan event ini, ada yang nyanyi di dalam air. Digigit loh. Fales nanti fales tapi pakai ininya. Fales. Serius ya, gue gak mau sih sampai digrauk hiu, gila. Serem abis. Kacor. Iya, makanya tadi ada. Jadi ada headphone sama ada mikrofonnya juga. Cuman nafasnya itu terdengar seperti kayak Darth Vader. Nanti kita iya saya soalnya favorit Darth Vader. Nah, nanti kalau kita cut dari podcastnya, gue kasih lihat videonya ya. Boleh. Jadi nafasnya kayak Darth Vader gitu, karena kan oksigennya hanya melalui kabel gitu. Kan kalau orang diving ada regulator kan di mulutnya. Kan kalau ini nyanyi nggak mungkin ada regulator dong, susah. Jadi hanya berupa kabel oksigen gitu. Tetap ada scuba tanknya. Oksigen tank. Kalau tadi kan yang bilang kan ada nggak gitu, nggak ada soal gitu. Tapi pas Mbak Ima keluar dari itu langsung minum air. Masuk angin kan? minum air. Aduh. Keluar dari sana aja masuk angin. Kerokan dulu. Ya Allah. Oke. Benar ya gitulah. Jadi maksudnya itu. Iya. Itu konsep baru loh. Itu konsep baru dari kita. Katanya mau masuk Muri karena ini pertama kali ada orang nyanyi national anthem di dalam air, tapi ya I don't know, we'll see lah. Amin, semoga masuk. Mbak Ima tuh harus dilestarikan loh. Barang antik. Bukan beliaunya, karyanya. Iya, dilestarikan. Tapi itu kan dari Taimel sendiri nih. Kalau dari 10 to 5 berarti gebrakan paling selain permajaan ya, permajaan musik segala macam. Apa yang kerasa kayak kita coba nih satu gitu. Ada yang bisa di-spill satu aja? Mas Thomas mau ngedance katanya. Anda mau ngedance? Udah lagi nih. Kena lagi gitu. Beneran. Sambil main drum gitu. Iya, gebrakan sih pokoknya yang pasti yang ini yang belum terrealisasi ya. Yang belum terrealisasi adalah pengen collab sama musisi dari Gen Z gitu. And then kemarin kan sempat ada ide juga kita kan ngelihat banyak nih yang cover lagu-lagu 10 to 5 tapi sebenarnya they are not professional singer. Tapi ketika mereka bikin YouTube cover kece banget gitu. Nah, itu tuh yang pengen digali gitu. Mungkin kita bisa melakukan sesuatu sama mereka gitu. Itu sih yang belum kesampaian. Saya modal dari mereka ya. Dia udah nyapu, yang bersih di punchline lagi nih. Tomatnya dilempar lagi, kotor lagi. Dikeluarin aja. Capek. Oke. Iya. Yang jelas sih aku as sesama seniman gitu ya, dan aku juga di sini sebagai fans bilang bahwa mau doain aja semoga lancar semuanya. Amin. Gebrakannya juga bikin teman-teman juga refresh lagi seperti tadi freshman gitu. 10 to 5 itu masih ada loh guys gitu. 10 to 5 itu masih aktif loh guys. Jadi tolong yang event-event ini 10 to 5. Nah, ini doa yang begini nih. Ini jarang loh doa yang kayak gini. Ini betul. Soalnya aku tuh selalu bilang ke teman-teman yang kesini, semoga kita bisa ketemu di satu event nantinya. Amin. Karena ketika di backstage banyak event lainnya. Karena di backstage itu seru.
Iya. Ya bisa ketemu, aku ntar nyamperin apa kemana gitu, kita ngobrol. Kenapa gini, nggak gini doanya? Semoga kita bisa sepanggung bersama. Amin. Amin ya Allah, amin. Amin. Selama setahun. Bukan se-event bersama ya, Amin, sepanggung bersama. Amin. Iya, selama setahun. Amin, mumpung di belakang ada Mas Ken. Amin, amin ya Allah, amin, amin, amin. Bisa nggak di sini nanti di bawah ada nomor telepon Itu manajer nanti. kita gitu ya. Oh, manajer saya kebetulan CS-nya beliau itu udah bestie kayaknya ya. Jadi nanti ada nomor di Dicoba. sini. Asik. Ya. Langsung. Oh, ini aja. Oke, teman-teman, kita masuk satu segmen yang namanya kabar burung. Kabar burung ini adalah jadi ada burung-burung berkicau kepada saya, kepada Raffi Andika bahwa oh Ardi tuh gini, Thomas tuh gini, Pasti email tuh Ken. gini segala macem. Dan ini burung-burung ini apakah berbohong apa tidak sekalian kita cek. Oke. Siapa dulu nih? Aku beri kesempatan untuk nunjuk member yang mau kita kulik lebih dalam. Udah pasti lah. Duh, Nunjuk siapa? kenapa gue? Coba Ardi dulu. Ardi dulu. Alphabetically aja. Alphabetically ya? in order, Oke, ya. Gue M loh. Enggak. Mardi itu ada. Gak ada. Ardi EA. Oke. Yang pertama. Selain menjadi gitaris 10 to 5, Ardi juga sering membantu proses produksi musik artis-artis lain. Ngebantuin. Ngebantuin. Bantuin apa nih? Masuk. Masuk ke studio gitu ya. Asher. Gua rekamannya pakai Asher. Lumayan loh bayarannya. Kayak gitu. Big asisten ya. Udah bukan Elo ngomongnya Asher ya. Asher. Di depan pintu kita gini. Silakan. Tapi jadi session berarti sama teman-teman Iya, lain. dia emang ngisi di beberapa rekaman artis-artis lain. Oke. Sampai bantu session panggung apa record aja? Ada yang sampai session cuma beberapa kali lah, soalnya ya saya sibuk. Luar biasa. Menjadi Instruktur yoga. instruktur yoga. Beneran nih? Ya enggak lah. Biasanya cuma sampai rekaman aja sih. Ambil rekaman aja. Sampai rekaman aja. Tapi itu berarti membuktikan bahwa teman-teman 10 to 5 tidak membatasi kreativitas di luar itu ya. Silakan Enggak, gitu ya. Silakan. Wah, enggak. Kan yang penting punya duit kata dia. Buat patungan kita promo nanti. Iya. Udah lu main aja sama yang banyak. Nanti yang kita bisa patungan promo gitu, bikin album gitu. Oke. Memang begitulah tentu. Oke, 10 to 5 itu luar biasa. Ini Ben Realistis terlalu gitu ya. jujur ya, realistis kita realistis aja deh. Realistis. Ya. Oke, mungkin apakah itu karena sudah lama berkarir jadi lebih kemikir kayak oh yang penting A, yang penting B gitu, realistically speaking gitu. Ya, Dia punya duit. Loh. Iya bener sih. udah kita kalau mengatasi problem sekarang lebih kalem, lebih yang kayak Iya. ya udah bisa enggak ya udah gitu aja lah. You know, udah nggak ada gray area sekarang. Nice. Nice, itu baru musisi dewasa, guys. Selanjutnya, Emang umur ya. Tidak bohong. usia faktor U. Katanya, urusan ribet-ribet di band pasti sama Ardi, terutama di produksian. Kata siapa? Kata burung, tadi kan lewat burungnya. Ya emang kebetulan seperti itu. Karena saya tuh emang anaknya emang paling Ribet. iya, paling ribet, paling pengen ikut aja gitu. Oke. Kan saya nggak suka kayak datang gitu cuman duduk gitu. Nggak suka, apa saya ke depan. Ada apa? Oh gini. Oh ya terus balik lagi abis itu duduk lagi. Oh, tapi nggak ikut bantu, cuman ada apa? Enggak. Cuman ada apa? Oh ya udah, atur sendiri lah. Asik. Ini runner-runner Red and Tuvan gue di panggung nggak mau lilit kabel nih leher. Ini langsung lilit lehernya. Tarik lu, ngapain lu? Iya, kalau ada problem gitu mereka datang gitu, cuk. Ini gimana gini. Gimana ya? Itu malah atasi lah. Enggak bantu ya ini. Nggak membantu. Nggak ada solusi. Oke, itu bener ya tadi ya. Pokoknya yang ribet-ribet tuh pasti sama Mas lupa Mas Ardi. Selanjutnya, pernah ada kejadian Ardi lagi beres-beres drum, taunya saraf kejepit. Sampai malah nggak bisa manggung beberapa show. Yang ini kenapa mesti di kan jadi ketahuan umurnya ya? Enggak. Itu kejadiannya itu setelah rekaman Enggak ya? single baru justru, The Upcoming single. Iya. Jadi kita sebenarnya nggak ada saksi untuk kejadian itu. Oke. Jadi gue baru balik dari rumah dia karena rumah dia kan memang studio juga ya, base camp juga gitu. Nah, jadi kayak balik. sebetulnya gini, sebelumnya kan
sebelumnya tuh saya habis kena COVID. Oh ya. Nah kebetulan di rumah kamar mandi yang berfungsi itu cuma yang dalam studio, gitu. Jadi akhirnya kita ininya di situ istilahnya apa sih itu kalau dikurung isolasi isolasinya di situ di karantina studio COVID-nya. kan. Jadi ada kasur berantakan lah. Cuman terus habis itu ini kita mesti mau rekaman. Oke, ya udah. COVID juga udah kelar segala macem. Ya udah terus akhirnya beres. Sebetulnya sesimpel pengen mindahin bangku drum. Bukan drumnya. Bangkunya ya. Bangku drum. Coba pemirsa bisa dicoba deh mengangkat bangku drum itu seberapa berat ya. Coba diangkat gitu. Cuma angkat itu. Tapi kayak mungkin ya posisinya salah mungkin angkatnya ya. Emang sambil kayang sih. Oh enggak, ya. Jadi pas ngangkat itu tiba-tiba kok sakit ya kayak keceklik gitu ya. Kayak keceklik gitu udah duduk. Sudah didiemin udah. Itu sehari sebelum rekaman. Habis itu rekaman udah maksa. Ayo kita rekaman. Itu rekaman juga udah agak gelisah tuh. Gini. Itu gelisah bukan handpup loh, Mak. Bukan. Sakit pinggangnya. Sakit tuh bukan handpup, bukan. Untung rekamannya kelar sih, untung. Okay. Rekamannya kelar. Gini udah. Akhirnya terus besokannya tiba-tiba. Nah ini yang anehnya ya. Yang kena tuh kan di pinggang. Tapi yang sakit tuh di kaki sampai area lutut. Oh, dari lutut ke bawah? Dari paha. Paha ke bawah? Paha ke bawah. Waduh. Yang sakit itu. Ya pokoknya gitu. Ya udah akhirnya tergeletak lah saya. Nah, sampai nggak bisa istilahnya tidur tuh satu gaya jadinya. Oke. Tidurnya pakai gaya. Iya dong. Iya benar. Kan syuting. Ya gitu. Ya Allah ya Robi. Jadi cuma satu gaya. Astagfirullah. Udah. Terus. Dia nggak bisa jalan lah, udah nggak bisa. Berapa bulan tuh ya? Berapa? 3 bulan. Ada 3 bulan sih. 3 bulan. Jadi show sempat diganti kan. Yang ketahuan. Show sempat digantikan akhirnya. Show akhirnya digantiin. Terus akhirnya pusing gitu. Gak ada pemasukan. Aduh, pusingnya itu berarti bukan pusing kaki. Wah, gak masalah. Yang penting masukannya ini loh. Yang penting itu, yang penting masukannya ini gak ada. Gimana? Ya udah, akhirnya sekarang sudah normal. Alhamdulillah. Kembali sehat, kembali manggung bareng teman-teman. Bahkan bisa ke sini. Nah, tapi mau klarifikasi. Ini sebetulnya bukan karena tua loh ya. Jadi itu tuh bisa teman-teman juga harus aware masalah ini. Posisi duduk betul. Itu menentukan prestasi. Betul. Jadi kalau duduk paling depan tuh paling pinter. Oh bukan itu. Bentar. Apa hubungannya saraf kejepit dengan prestasi hidup, Pak? Itu, Pak. Posisi tapi benar, posisi duduk bahaya. Kan saya kebiasaan kalau duduk agak-agak tiduran gitu. Oh, yang rada yang ke belakang ya. Coba pantatnya agak majuan lagi dikit. Itu ciri-ciri posisi duduk gamers loh pemirsa. Dia tuh gamers banget. Nah, duduknya depan begini nih. Udah paling nikmat kan duduk begitu kan. Apalagi di beanbag di sofa yang empuk. Nah, iya. Ternyata itu bisa memicu ke itu gitu. Terus udah. Dan satu lagi kurang stretching ya Anda ya. Coba. Betul. Oh, stretching terus loh. Stretching gini. Panggil bubur. Aduh. Panggil abang-abang begini sama. Terus yang ketiga juga. Aduh. Overweight. Oh iya. Itu juga harus diperhatikan. Makanya itu. Ini bukan karena tua ya, tolong. Bukan karena tua. Enggak, tapi beliau bilang kan bukan karena tua nih. Tapi tadi pertama di awal bilangnya jadi ketahuan umurnya berapa. Jadi ya yang penting sehat sekarang udah. Yang penting maksudnya sehat. kan pesannya nggak cuma orang tua yang kena, orang muda juga bisa kena gitu. Maksudnya gitu loh. Tapi nggak mau kasih tahu, ngajak bareng-bareng ayo. Kopi dulu lah. Kopi dulu. Oke, selanjutnya kalau alphabetically order berarti setelah ini email. Ya, oke, baik. Email. Ya. Kita mulai dari email ya. Kumaha. Cek si burung teh.
Teh Email sebelum menjadi vokalis 10 to 5 pernah bekerja sebagai seorang sekretaris. Apakah benar? Ya, burung itu benar. Burungnya benar. Burung siapa? Burung. Bukan burung apa, tapi burung siapa? Ini teman yang menyebalkan begini langsung Makanya karena kita udah 18 plus ya kan. Jadi kayak 21 plus kita di sini aman, tenang. Oke. Aku belum. Tetap. Tadi bilangnya usia. Kumaha teh ceritanya kumaha? Sekretaris betul. Jadi sebelum ceritanya kan aku memang kuliah di Akademi Sekretaris di Tarakanita di Jakarta. Jadi biasanya lulusan-lulusan situ tuh memang terkenal lah gitu. Sebelum lulus biasanya udah di-hire kerja. Jadi aku tuh sebetulnya sudah mulai bekerja dari zaman kuliah. Magang sampai akhirnya kerja beneran di sebuah law firm. Gitu. Jadi serius di firma hukum gitu kan. Dan aku adalah sekretaris pribadinya seseorang yang cukup penting lah gitu. Siapa? Adalah itu dia aja. Gak usah disebutin. Jadi intinya aku sekretaris pribadi beliau yang harus nyetil kemana-mana juga, cukup sibuk, terus kayak jam kerjanya juga nggak 8 to 5, tapi kayak kadang-kadang 8 to 8 or 8 to 10 gitu kan. Jadi sulit untuk mengatur waktu ketika mau ngejam sama anak-anak waktu itu. Udah ngeband tuh sama 10 to 5, cuman kan kembali lagi kita tidak berniat buat serius waktu itu ya. Iya, karena udah bubar sekarang. Makanya akhirnya pas udah ketika si lagu I Will Fly itu masuk radio, pertanyaan-pertanyaan seperti berani nggak ngelepas kerjaan kantorannya atau gitu. Nah itu aku belum berani itu waktu itu. Karena selain aku suka jadi sekretaris, ya memang kebetulan bos yang aku istilahnya ladeni itu kayak dia orang penting banget. Jadi aku juga agak takut tuh waktu itu untuk bilang, Pak, saya mau jadi artis. Takutnya sama bosnya apa kehilangan cuan nih? Dua-duanya dong. Realistis tadi ya. Realistis. Realistis. Tapi ya lebih ke takut untuk take the plunge gitu istilahnya. Jadi ya takutnya nggak dikasih izin juga. Karena beliau terkenal waktu itu pada saat itu punya reputasi nggak gampang ngelepas karyawannya tuh gitu. Jadi ya udahlah itu salah satu pertimbangan. Tapi betul, burung itu betul bahwa aku adalah sekretaris dulu di law firm. Kemudian berlanjut menjadi vokalis dan sampai sekarang masih aktif menjadi vokalis ini full time nih. Vokalis full time plus hobi-hobi. Ya. Nice. Selanjutnya ada satu minuman wajib yang harus diminum terus sama Teh Email daily, yaitu Americano. Apakah benar? Betul. Aku cukup coffee addict banget. Coffee. Meskipun menderita asam lambung ya teman-teman, jangan ya Allah. Iya, jadi memang aku tuh suka banget Americano. Ada 2 A sebenarnya, Americano dan anggur. Buah anggur ya. Buah yang difermentasi. Jadi aku tuh nggak bisa lepas dari 2 minum itu kalau lagi event, lagi nyanyi segala macam gitu. Nah terus Americano ini adalah it's a daily thing. Aku memang pecinta kopi. Di rumah pun aku punya beberapa alat ya kayak misalnya V60 aku bikin sendiri or coffee machine. Jadi di rumah tuh ada Aeropress, ada French press, ada V60, ada coffee machine. Aku sesuka itulah. Sampai belajar manual brew. Manual brew ya. Wow. Karena sebetulnya di rumahnya itu adalah coffee shop. Jualan juga, realistis lagi nih, cuan. Namanya warkop. Warkopnya cuman kalau anak-anak nongkrong di rumah. Dibikin bikin kopi-kopi gitu. Jadi terserah nih mau coffee machine atau apa gitu. Makanya akhirnya semua personelnya kena asam lambung. Ini lucu nih. Ini nggak beres, ini parah tapi ini lucu. Saya harus akui statement tadi itu lucu. Aduh, ya gitu, ya gitulah. Jadi emang susah banget aku lepas dari coffee. Ya, I really like coffee. Tapi itu pernah sampai separah itu yang pernah. Udah pernah di level yang ketika nyanyi aku sampai harus stop sesi nyanyi aku karena aku batuk-batuk dan berdarah gitu. Mana ada di stop, nggak stop. Oh nggak stop ya, maaf. Jadi emang aku liburnya cuman waktu itu diminta sama spesialis internist GERD itu cuman ayo libur 2 bulan untuk nggak minum kopi. Abis itu selebihnya kalau udah kembali lagi ke normal gitu,
ya udah silakan aja, katanya mau kembali lagi ke lifestyle yang dulu atau ya terserah aja gitu kan. Cuma karena aku nggak bisa melepas kopi. Ya, waktu tragedi yang Mbak Imel tuh kayak batuk darah gitu, itu sebenarnya saya agak ngeri sih. Kayak anjir, Mbak Imel TBC kayak gitu. Allahu Akbar, benar sih. Benar. Coba lagi bukan. Enggak. Tapi kita juga baru sama-sama mengetahui bahwa ternyata itu dari asam lambung. Bisa seperti itu. Betul. Gitu. Bisa loh kayak gitu. Karena kita nggak langsung ke internis. Maksudnya waktu itu kita malah ke THT. Karena kan kerongkongan kan. Maksudnya mikirnya mungkin ada something wrong with my my throat. Karena memang pada saat itu nyanyinya intens banget, hampir kayak setiap hari ada gig gitu. Ya udah. Sampai masuk kamar mandi juga nyanyi. Weh, itu mah tiap hari. Keluar nyanyi. Menyiram tanaman nyanyi. Terus aja. Udah kayak film India. Ada pohonnya kain ya cocok. Ya gitulah. Jadi kayak sampai berdarah gitu. Tapi ya itu. Americano is one thing I love every day. Oke, itu daily ya. Daily. Apalagi kalau ada event tadi kan. Betul. Oke. Kita masuk ke yang terakhir. Ya. Wah, di sini ada fakta yang menarik, tapi kita cek aja bareng-bareng ya. Dari Mr. Thomas. Mas Thomas, kita masuk ke, karena ini terakhir jadi boleh milih deh. A, B, C, atau D? Kita ambil 2. B. Nggak bener itu. Yang B. Di sini ada tulisannya, jarang on time banget anaknya. Wih, apakah Salah itu. enggak, itu bener. Apakah benar itu? Apakah benar? Itu dulu. Dulu katanya. Emang Kok pegangan tangan sih? Oh iya. Enggak, itu bikin minta cireng sebenarnya, bikin ke belakang tangannya. Kenapa dulu apakah ada masalah karena harus traffic apa segala macam gitu? Salah satunya itu. Rumah gue paling jauh di antara mereka, dan kita ngumpulnya keseringan di rumah Ardi kan. Sementara rumah gue di Pamulang, Tangerang Selatan. Dekat rumah kita. Iya. Tangsel kan? Tangsel. Itu dia. Tahu kan Tangsel kalau gimana trafficnya? Pergi Ciputat ya. Itu dia. Skip. Jadi itulah yang bikin gue sering telat gitu. Tapi motor. Mobil sih. Mobil. Wassalamualaikum. Wassalam. Itu udah kalau udah datang bulan ya. Makin masalah. Aduh. Wih, bahaya itu. Jangan sampai terjadi. Itu buat gue itu maksudnya. Iya, Jangan. Telat gajian juga jangan lah. Telat gajian. Iya. Nah, tapi sekarang udah enggak lah ya. Sekarang masih. kirain tadi bilangnya kan tipis C gitu. Tipis. Enggak, tadi pagi aja gue on time. Ya. Tadi Gue rasa setelah dia dia intens ngajar tiap hari tuh kayaknya pasti nggak boleh telat dong kalau ngajar ya kan? Masih sih. Guru. Kadang-kadang enggak. Iya. Dia guru. Guru drum. Tahu nggak yang belakang ngomong menggambar kan? Menggambar gunung. Gunung. Sawah. Ya, sebenarnya fakta-fakta yang di sini itu sebenarnya salah semua, yang bener di belakang yang tahu. Betul guys. Oke. Jadi yang betul yang mana? Yang drum apa yang menggambar? Yang drum. Guru Tapi drum. itu ngomong betul guys. Pantes. Ada satu lagi. A, C, atau D? D. Katanya Mas Thomas ini sering banget jalan-jalan ke Thailand. Oh iya. Waduh. Ada apa sih katanya? Dia pengen operasi tapi gagal. Waduh, ngeri. Operasi hidung ya. Operasi hidung, iya. Ada apa di Thailand? Cantikan. Jangan ini dong. Cantikan maksudnya. Healing sih. Thailand tuh jadi salah satu tempat buat healing. Pemandangannya bagus ya kan. Gak ada macet, pantainya bagus-bagus. Iya. Betul loh. Berarti bukan Bangkok nih, bukan. Bukan. Gue lebih suka ke pantai sih, emang anak pantai. Dia lebih suka yang ke daerah-daerahnya. Ke daerah-daerah kayak Chiang Mai, Chiang Rai gitu-gitu dia sukanya. Chiang Mai the best sih. Iya. Chiang Mai itu mirip Bandung sebenarnya. Dingin. Dingin. Karena dia di antara bukit-bukit gitu. Sama kayak Bandung, kreatif juga. Pusat kreatif di Thailand. Oke. Jadi jangan heran kalau misalnya tahun depan tuh budget kita untuk undang kita agak mahal. Karena ada tiket dari Thailand ke Jakarta. Chiang Mai ke Jakarta. Dari Chiang Mai ke Jakarta. Tapi dalam setahun berapa kali ke Thailand? Bisa 2 kali, bisa 3 kali. Tapi itu pasti Thailand. Secinta itu gue sama Thailand. Oke. Obat. Iya. Oke. Sendiri sama teman-teman? Sama keluarga lah. Sama keluarga. Oke. Kalau nggak sama keluarga, waduh, bahaya.
Apa tuh? Ada apa? Bahayanya ada apa? Tahu jelasin dong. Ya bisa ini kan, bisa belanja apa gitu ya. Bisa nggak pulang-pulang juga bisa. Kebetulan saya punya teman kemarin cerita nih, Thailand juga nih nyambung. Basis band terkenal yang lagi naik daun saat ini. Dia berdua sama istrinya ke sana katanya. Terus pulang-pulang dia lagi minum minuman favoritnya Teh Email yang kedua tadi. Lagi bareng-bareng kita kita lagi ada show yang sama di kota yang sama gitu. Lu harus kesana sama bini berdua doang katanya. Ngapain? Itu rasanya surga dunia kata Thailand itu. Yes, bener. Iya kan? Makanya sekarang nanya dari sisi family man. Dia kan family tapi berdua nih. Ini kan family bersama yang lain gitu. Emang sesurga dunia itu. Iya sih. Konteksnya beda tapi kan konteksnya beda nih. Kalau udah ini ya udah merit ya. Merit ya. Emang kalau belum merit kenapa? Ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya kan, bebas aja. Thailand bebas. Thailand is free country, jadi lu mau ngapain juga bebas di sana. Jadi ya itu terlalu bebas kadang-kadang ya. Terlalu bebas. Yeah. Oke. Jadi itulah, jadi masing-masing tuh punya keunikan yang berbeda-beda. Tetapi karena ini kita ngomongin 10 to 5, kita mau, karena tadi beda-beda nih, apakah mereka kompak? Kita mau uji kekompakannya dulu. Oh enggak, kita nggak kompak. Langsung dijawab yang terakhir. Langsung gak ada assalamualaikum. Gak kompak katanya. 3 deh, kita punya 3 pertanyaan. Dan 3 pertanyaan inilah 3 pertanyaan paling fundamental untuk teman-teman 10 to 5. Dijawab aja bareng-bareng. Dan kita menilai sendiri kompak atau tidaknya. Oke? Yang pertama. Apakah? Siapa tuh? Siapa yang paling mellow di 10 to 5? 3, 2, 1. Email. Semuanya kompak berarti ya. Semuanya langsung menjawab ya Teh Email. Sebagai mamahnya grup mungkin. Ya, mamahnya grup. Mamahnya grup. Agak bingung juga sih kalau di band yang mellow cowok. Susah juga ya. Mungkin ya. Kalau cewek ya udahlah ya. Maksudnya emang lebih emosional ya kan. Tapi aku juga mellow. kamu melon. Montok dong, Mama. Montok bulat. Ya kan? Melon. Aduh, melo. Ya, tapi itu mempengaruhi kalau lagi bikin lagu. Sebenarnya ya I don't know. Mungkin aku memang melo dari dulu. Aku demennya kayak itu juga yang membantu aku buat bikin lagu sebenarnya. Ya, itu mungkin ngasih inspirasi lagu-lagu galau dan lain-lain gitu. Jadi ya kadang gampang ke bawah suasana aja. Oke. Berarti tadi ya mellow. Betul. Selanjutnya ke bawah ya. Untuk 10 to 5 dari semua panggung mana yang paling tidak bisa dilupakan? 3, 2, 1. Waduh, banyak banget kalau panggung sih. Mungkin kalau mungkin yang nggak bisa dilupakan yang ada panggungnya kali ya. Kita ngapain ya? Ngapain gitu? Ngajar drum di sana. Bukan panggung ngajar. Buat gue sih di Do Musik Festival sih. Musik. Cukup memorable juga sih. Iya, itu yang di Lampung. Itu pertama kali ya kita ini. Kalimantan. Pekanbaru, sorry. Pertama kali kita comeback ya kan? ke industri secara industri dan ya. Sebagai formasi baru ya. Maksudnya udah mereka sebagai member. Oke. Do Music Festival. Kostum merah, hijau, kuning gitu. Kayak warna-warni. Formasi baru. Iya, formasi baru, warna baru. Iya, warna baru, betul. Do Music Festival. Terakhir, untuk 10 to 5. I Will Fly atau Kau? Wah. Oh, gue cepet kalau gue. Masa pada lama? I Will Fly. Nggak bisa. Kau. Sumpah ya, ini episode paling banyak punchline sejauh ini nomor 1 kayaknya. Nomor 2-nya waktu Elektra mungkin ya. Ini nomor 1 nih punchline paling banyak nih. Aduh. Kau. Ya udah. Karena emang kamu bestinya Paul. Enggak, bukan kamu tuh bestinya Paul, udah makanya milihnya kau. Oh, bukan itu. Sayang sama Paul kamu ya. Tapi kita lagi promoin lagu itu. Realistis. Itu. Bridging ya. Iya, jadi jangan Masuk. lupa dengerin lagu kau. Nah, asik. itu dia. Udah cocok belum? Cocok jadi penyiar. Tapi tadi jawaban tadi itu menandakan meskipun yang terakhir itu agak mixed ya, tapi kita bisa bilang semua bahwa 10 to 5 itu kompak. Jadi tepuk tangan dulu untuk 10 to 5.
Teman-teman terima kasih. Ada. Jadi terima kasih banyak teman-teman sebelumnya udah mau datang ke Chamber Talk, sudah hampir ke kamarku di sini. Sama-sama. Doanya. Thank you so much. Aku yang terima kasih Kita banyak. Mas doyan diundang makanan, dikasih minum. Mudah-mudahan teman-teman have a great time di sini. Aku juga sangat senang bisa ketemu 10 to 5 terakhir dan semoga ini bukan pertemuan kita yang terakhir, masih bisa ketemu di banyak kesempatan lainnya. Pastinya. Dan mudah-mudahan lancar semua untuk semua yang direncanakan dan apa yang sedang dikerjakan. Sebelum kita berpisah, Chamber Talks dan Lenis Teras, ini ada omahnya di sini itu punya ucapan dan bingkisan khusus untuk 10 to 5. Wah, terima kasih. Apa katanya coba deh? Oke. Dear 10 to 5. Gue terharu. Oh, belum dibaca ya? Belum ya? Sejati pertemanan bukanlah tentang siapa yang pertama kali datang, tapi tentang siapa yang tetap ada di akhir. Oh, dikirain bukan siapa yang pertama kali datang, tapi siapa yang pertama kali pulang. Ya. Bukan ya? Oke, jelangkung dong. Iya. Thank you so much Lannisters ya. Terima kasih banyak. Chamber Talk is so nice. Thank you so much. Alhamdulillah kalau misalnya senang di sini, aku juga senang menjadi host buat teman-teman. Semoga kita bisa ketemu lagi itu deh. Amin. Segitu dulu untuk episode kali ini. Kalau kalian suka boleh like, comment, share, subscribe. Dan jangan lupa di komen cerita-cerita. Siapa tahu ada cerita dari 10 to 5 yang sangat relate sama kalian. Jangan lupa dengerin semua karya-karya 10 to 5 di semua streaming platform. Dan request dari segmen kalian biar chart. Biar 10 to 5 naik lagi nomor 1. See you guys on the next episode. Peace. Jangan lupa job.